Tes, cek sound. Ya, teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke, seperti yang teman-teman lihat ya. Jadi sekarang ini mayoritas kripto sedang kembali turun ya. Jadi memulai minggu ini di hari Senin, mayoritas kripto kembali melakukan penurunan. Jadi ini adalah sebetulnya kabar yang cukup menyedihkan ya, tapi sebetulnya nggak terlalu sedih sih, biasa aja ya gitu. Volatilitas dalam kripto itu tidak terlalu sedih, tapi ada yang cukup menyedihkan teman-teman. Jadi kita saat ini jadi ada beberapa berita lah ya. Jadi saat ini kripto di Indonesia khususnya sedang banyak dibatasi teman-teman. Jadi exchange di Indonesia yang resmi saat ini sedang di apa ya, ini bisa jadi diuji coba atau gimana gitu. Jadi ada kebijakan intinya yang memang membatasi koin-koin yang sudah listing. Jadi koin-koin itu harus yang memang terdaftar di Bapepti. Jadi koin yang listing itu harus dikaji ulang gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada surat keputusannya atau peraturan undang-undangnya sudah dibuat juga teman-teman. Jadi di sini ini adalah peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas peraturan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi nomor 11 tentang penetapan daftar aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Jadi Bapepti membuat aturan ya bahwa aset apa aja atau ada daftar aset kripto yang memang bisa diperdagangkan di pasar aset kripto atau di exchange lokal gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa baca juga sendiri ya, bisa teman-teman cari karena memang source-nya ini mudah ditemukan. Yang sebetulnya isi atau rangkumannya ya, ini teman-teman bisa baca karena lumayan panjang. Nah, teman-teman bisa baca tentang pemutusannya di sini. Memutuskan, menetapkan peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang perubahan ketiga atas peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi nomor 11 tahun 2022 tentang penetapan daftar aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Nah, pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi nomor 11 tahun 2022 tentang penerapan daftar aset kripto yang diperdagangkan di yang telah beberapa kali diubah. Nah, sebagai berikut berbunyi, calon pedagang fisik aset kripto atau pedagang fisik aset kripto hanya dapat memperdagangkan aset kripto di pasar fisik aset kripto yang daftarnya telah ditetapkan oleh Kepala Bapepti dalam daftar aset kripto yang diperdagangkan di pasar aset kripto. Nah, jadi di sini saja gitu ya kita bisa pahami bahwa nantinya exchange itu tidak bisa asal listing token ya, khususnya exchange Indonesia seperti Indodax mungkin ya, toko kripto, Pintu itu tidak bisa lagi listing token ya, terutama token-token meme gitu atau token-token yang memang sedang hype itu tidak bisa. Jadi mereka hanya bisa listing token yang memang sudah terdaftar oleh Kepala Bapepti, gitu ya. Nah, kemudian di sini di kedua, sebelum ditetapkan setiap daftar aset kripto yang diperdagangkan di pasar aset kripto sebagaimana dimaksud ayat 1 terlebih dahulu dinilai dan hasilnya harus memenuhi persyaratan sebagai aset kripto yang diperdagangkan di pasar sebagaimana telah diatur. Oke, jadi memang apa yang mau di listing oleh exchange harus diuji dulu nih sama Bapepti apakah itu layak atau tidak. Kemudian nah di sini ada tapi ya, yang jelas ya memang isinya seperti itulah, kesimpulannya seperti itu. Jadi saat ini apa yang mau di listing itu token apa yang mau di listing oleh exchange itu harus terdaftar di Bapepti ya. Nah, itu menurut saya juga sudah
keliru tuh, sudah melenceng dari paham kripto ya. Kripto itu desentralisasi atau desentralisasi, bahkan tidak terikat dengan kebijakan. Dengan adanya kebijakan sepertinya mungkin kayak kayak sentralisasi juga gitu ya. Kita harus dibatasi gitu karena justru biasanya token-token yang memang value-nya rendah gitu ya, volatilitasnya rendah itu, volatilitasnya tinggi itu biasanya memberikan return yang tinggi. Nah, biasanya juga teman-teman kan atau investor yang agresif mencari token-token seperti itu. Memang mungkin tujuannya si Bapepti ini membatasi ya dengan daftar yang mereka pilih itu supaya melindungi investor, tapi juga pikirkan orang-orang yang memang sudah bekerja di Web3 atau di kripto ini atau di blockchain ini. Mungkin juga jadi akan apa ya? Sempit lah, semakin sempit gitu ruang geraknya. Oke, kemudian kalau saya lihat ada beberapa postingan juga ya, memang dari crypto head terkenal di Twitter. Nah, di sini. Nah, ini ada yang memposting ya, ada di Guard Emperor. Di sini dia listing token dari masing-masing CEX lokal atau centralized exchange lokal. Nah, di sini exchange Pintu ini dia mendelisting 1000 start air. Nah, ini AI16 Cats juga ini di delisting nih. Nah, ini kan lagi hype ya. Ini AI agent yang paling hype. Ini terpaksa harus di delisting karena memang tidak ada di daftar Bapepti. Jadi terpaksa harus delisting atau dicabut dari daftar exchange. Nah, ada banyak juga ya. GK-Sync juga, Fana. Kemudian nih, di Indodax ada Layer Zero, Zig. Kemudian ada banyak ya tuh. APP juga. Nah, ini teman-teman juga harus perhatikan nih. Jika ada token ya yang teman-teman memang beli, harus perhatikan. Jadi ini juga karena kebijakan tersebut, terus si exchange harus delisting. Ini juga kasihannya pada investor yang memang sudah membeli token tersebut, teman-teman. Jadi terpaksa harus menjual. Terbayangkan kalau misalkan investor itu belinya di harga tinggi, kemudian hari ini harus jual dengan secara terpaksa, itu kan jadi rugi-rugi juga gitu. Di mana esensinya menyelamatkan investor? Gitu teman-teman. Ini lihat teman-teman, daftarnya segini banyaknya teman-teman ya. Jadi ini gak main-main gitu. Kita mau berkembang tapi malah dipersulit seperti itu ya. Tuh, ada juga yang ini nih delisting nih, baru aja listing. Nah, ada yang baru listing teman-teman, CI16 gitu ya, baru aja listing udah mau delisting aja, mepet lagi waktunya. Apakah sebentar lagi exchange lain juga bakal delisting masalah seperti ini? Nah, terus dia juga menambahkan kalau beneran bakal ada delisting masalah di exchange lain dan terlalu ketat di kebijakan, gak heran sih kalau orang-orang malah justru pindahin asetnya ke Web3 wallet atau bahkan ke exchange luar. Nah, bener juga gitu. Ketika di exchange Indo kita dipersulit, ya mungkin bakal pindah juga ke exchange luar. Nah, ini ada di Unepto ya, ini salah satu influencer dari airdrop juga. Akan makin banyak warga negara kita yang makin kaya dari aset kripto. Tapi di Indonesia akan unrealized gain-nya. Mereka akan lebih memilih untuk realize gain di luar negeri yang pada akhirnya Indonesia sendiri akan rugi karena tingkat belanja masyarakat turun. Nah, benar gitu. Pasti juga akan milih luar negeri. Nah, ini ada di Pak Oscar Darmawan ya, pemilik atau CEO dari Indodax nih. Thailand, Phuket sedang uji coba terima pembayaran pakai Bitcoin. Dulu Indodax pernah melakukan hal sama di Pulau Bali dengan proyek Bit Island tahun 2015. Banyak hotel dan resort sudah terima Bitcoin dalam mata uang rupiah, tapi ditutup pemerintah saat itu karena perihal apa nih? Karena perihal regulasi Indonesia. Sedih sih. Padahal dulu dapat support dari komunitas internasional kripto. Seharusnya Indonesia bisa memimpin di kripto ini. Devisa tambahan buat Indonesia seharusnya. Anyway, we played Thailand buat Bitcoin Islandnya sekarang. Keren kan? Harusnya kita tuh
bahkan melampaui Thailand gitu ya. Bahkan kita harusnya nomor 1 di Asia gitu. Karena adopsi kripto kita itu besar, teman-teman. Kenapa harus dijegal gitu ya? Lagi-lagi dijegal oleh pemerintah atau regulasi. Nah, Indonesia malah sampai sekarang masih ngeributin regulasi crypto exchange yang makin ketat dan susah inovasi dibanding Thailand. Margin bisnis crypto exchange yang makin habis karena keperluan regulasi ini. Budget edukasi dan inovasi kripto udah pasti jadi ikut makin berkurang gitu ya. Bukannya nambah fitur, tapi malah diperkecil gitu. Teman-teman, jadi exchange di luar itu bahkan sudah ada fitur lending, fitur borrowing, fitur loan ya, fitur futures juga atau ya leverage margin lah. Di Indonesia tuh fitur itu bahkan nggak ada ya. Kayak staking aja. Kita kenalnya Indodax lah. Fitur-fitur itu aja nggak ada. Kita boro-boro nambahin fitur. Koin yang listing sekarang saja disuruh delisting karena kebentur dengan regulasi yang sekarang. Gitu. Jadi susah gitu untuk berkembang. Ya bener juga. Tuh, jadi banyaklah influencer kripto tuh pada ngeluh gitu. Kalau OJK keluarin aturan terus-menerus seperti ini, bersiap untuk memasuki era dark system kripto Indonesia. Ya, kemudian tuh di sini ada CTO-nya toko kripto kalau nggak salah, world already discussing about AI agent, we still stuck discussing what is crypto. Jadi orang-orang udah diskusinya tentang apa sih itu AI agent. Nah, kita malah stuck di apa sih itu kripto. Woi, orang-orang udah maju jauh gitu. Nah, ini ada di Angga Dinata ya. Mohon maaf, bad news. Industri kripto di Indonesia akan mati. Mark my word. No, dia udah sampai menekankan banget ya. Agak sedih ketika kita kalah saing dengan Vietnam dan Malaysia. Pingin exchange lokal bisa bertumbuh eksponensial. Pingin builder di Indonesia dapat tempat. Pingin Web3 di Indonesia jadi ibu kota kripto dunia, at least ASEAN. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Wah, saya emang sedih juga ya ketika kita harusnya bisa nomor 1 malah jadi seperti ini gitu, terbentur kebijakan. Gitu. Jadi teman-teman itu sih yang membuat saya resah lah. Jadi saya tumpahkan di video kali ini full ya. Bagaimana regulasi bisa mengancam kita semua, teman-teman. Jadi ya bukan nggak mungkin kita akhirnya bakal punya exchange luar lah atau pindah ke exchange luar. Gitu. Nah, dan semoga juga ini sih harapan ya. Semoga memang regulasi itu bisa dikaji ulang dan kalau bisa tempatkan gitu orang-orang di bawah Web3 itu jangan modal ijazah saja gitu, tapi harus yang berkecimpung juga di dunia kripto atau Web3. Jadi dia akan paham gitu. Dan selalu gitu kalau membuat kebijakan atau menerapkan kebijakan itu harus dikaji ulang. Jangan apa ya? Aturan satu langsung dadakan. Kasihan juga kan exchange kasihan. Udah mau marginnya kecil gitu kan. Tadi kata Pak Oscar tuh udah mau untungnya kecil, kita dijegal masalah-masalah kayak gitu. Itu aneh banget sih. Itu aja sih paling untuk video kali ini. Ya semoga lekas membaiklah regulasi kripto di Indonesia dan kripto blockchain di Indonesia semakin membaik. Jikapun tidak, kita harus punya solusi, entah itu mungkin kita pindah ke luar negeri exchange-nya ya. Yang jelas semoga bisa terselamatkan. Itu aja sih untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.